Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang ingin rezekinya bertambah dan penuh berkah? Tentu kita semua menginginkannya. Namun, sudahkah kita melakukan amalan-amalan yang dapat melancarkan dan meningkatkan rezeki? Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras semata. Tidak salah, usaha memang penting. Tetapi tahukah Anda, rezeki bukan hanya soal bekerja keras, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dalam ceramah ini, kita akan membahas amalan-amalan yang dapat membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Amalan pertama, sholat tepat waktu dan memperbanyak sholat sunnah. Saudara-saudaraku, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci utama pembuka rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Quran Surat Taha 132. Lihatlah bagaimana Allah menjamin rezeki bagi orang yang menjaga sholatnya. Banyak orang yang mengeluh rezekinya seret, padahal sholatnya masih sering ditunda-tunda atau bahkan ditinggalkan. Jika kita ingin hidup berkah dan rezeki lancar, mulailah dari sholat tepat waktu dan jangan malas mengerjakan sholat sunnah, terutama sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dan setiap sendi harus disedekahi. Para sahabat bertanya, lalu siapa yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cukuplah baginya melakukan 2 rakaat sholat duha. Hr. Muslim. Sholat duha adalah amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Rasulullah bahkan pernah berpesan kepada sahabatnya untuk tidak meninggalkan sholat duha, karena di dalamnya ada keberkahan rezeki. Lalu, ada amalan lain yang sering dianggap sepele, tetapi dapat menjadi sebab bertambahnya rezeki dengan cara yang tak terduga. Amalan kedua, memperbanyak istighfar. Saudara-saudaraku, terkadang rezeki kita terhambat bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa bisa menjadi penghalang turunnya berkah dan rezeki dari Allah. Maka salah satu cara untuk memperlancar rezeki adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Quran Surat Nuh, Oktober 12. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak rezeki, serta memberikan keturunan yang saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hr. Abu Dawud. Jadi, jangan pernah meremehkan istighfar. Biasakan membaca, astagfirullah wa atubu ilaih, setiap hari, sebanyak mungkin, terutama ketika merasa rezeki sedang sempit atau menghadapi kesulitan dalam hidup. Amalan berikutnya yang juga luar biasa untuk membuka pintu rezeki adalah bersedekah.
Bagaimana bisa harta yang kita keluarkan justru menambah rezeki kita? Amalan ketiga, memperbanyak sedekah. Saudara-saudaraku, mungkin ada yang berpikir, kalau saya sedang butuh uang, bagaimana mungkin saya malah harus bersedekah? Inilah rahasia besar dalam Islam. Justru dengan bersedekah, kita sedang membuka pintu rezeki yang lebih luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hr. Muslim. Secara logika manusia, memberi berarti berkurang. Tapi dalam ilmu Allah, justru sebaliknya. Bersedekah akan melipat gandakan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Allah berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah 261. Banyak orang telah membuktikan keajaiban sedekah. Ada yang sedang kesulitan ekonomi, lalu rutin bersedekah, dan tiba-tiba datang rezeki tak terduga. Ada yang usahanya seret, lalu mulai berbagi dengan sesama, dan usahanya pun kembali berkembang. Namun, ada satu amalan lagi yang sering dilupakan. Padahal ini adalah kunci utama yang mengundang keberkahan rezeki. Apakah itu? Amalan keempat, berbakti kepada orang tua. Saudara-saudaraku, salah satu kunci utama terbukanya pintu rezeki yang sering dilupakan adalah berbakti kepada orang tua. Banyak orang yang mencari rezeki dengan bekerja keras, berdagang, atau berinvestasi. Tetapi mereka lupa bahwa keridhaan orang tua adalah faktor penting dalam kelancaran rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hr. Tirmidzi. Jika kita ingin hidup kita berkah, usaha kita lancar, dan rezeki kita melimpah, maka jangan pernah mengabaikan hak-hak orang tua kita. Banyak orang mengeluh bahwa hidupnya penuh kesulitan, rezekinya sempit, padahal tanpa disadari mereka sering menyakiti hati orang tua mereka, berkata kasar, atau bahkan melupakan mereka. Keajaiban berbakti kepada orang tua. Ada banyak kisah nyata tentang bagaimana berbakti kepada orang tua dapat membuka pintu rezeki yang tak terduga. Kisah seorang pengusaha yang dulunya hidup susah. Seorang pria hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Bisnisnya selalu gagal, dan utangnya menumpuk. Suatu hari, ia mendengar sebuah ceramah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Ia pun mulai merawat ibunya yang sudah tua, membelikannya makanan yang enak, dan selalu meminta doa restunya sebelum bekerja. Tak lama setelah itu, bisnisnya mulai membaik, dan dalam waktu beberapa tahun, ia menjadi pengusaha sukses. Kisah pemuda yang mencari pekerjaan. Ada seorang pemuda yang sudah lama menganggur dan tidak mendapatkan pekerjaan. Ia selalu berusaha, tetapi setiap kali ada kesempatan, selalu gagal. Kemudian, ia menyadari bahwa selama ini ia jarang mengunjungi ibunya yang tinggal di kampung. Ia pun pulang, meminta maaf kepada ibunya, merawatnya, dan membantu segala kebutuhannya. Beberapa minggu setelah itu, ia tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dari yang ia harapkan. Kisah seorang ibu yang mengutamakan orang tuanya. Seorang ibu rumah tangga sering menghadapi kesulitan keuangan. Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Namun, meskipun dalam kondisi sulit, ia tetap menyisihkan uang untuk membantu orang tuanya yang sudah tua. Tak lama setelah itu, suaminya mendapat pekerjaan yang lebih baik, dan kondisi ekonomi mereka pun berubah menjadi lebih baik. Cara berbakti kepada orang tua yang membuka rezeki. Jika kita ingin rezeki kita lancar, berikut beberapa cara berbakti kepada orang tua yang bisa kita lakukan. Menghormati dan berbicara dengan lembut. Jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada orang tua, meskipun mereka terkadang marah atau cerewet. Memenuhi kebutuhan mereka. Jika kita memiliki kelebihan rezeki, berikan kepada orang tua kita, meskipun mereka tidak meminta.
membantu mereka dengan tulus. Jika orang tua sudah lanjut usia dan tidak bisa melakukan banyak hal sendiri, bantulah mereka tanpa mengeluh. Meminta doa restu mereka. Setiap kali akan bekerja, berdagang, atau melakukan sesuatu, mintalah doa dari orang tua. Doa mereka adalah kunci keberkahan hidup kita. Menyambung silaturahmi dengan mereka. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa untuk mengunjungi atau menelepon mereka. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah tahu bahwa ada 4 amalan utama yang dapat membuka pintu rezeki. Menjaga solat dan memperbanyak solat sunnah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Bersedekah dengan ikhlas. Berbakti kepada orang tua. Jika kita ingin hidup kita penuh keberkahan, rezeki kita lancar, dan usaha kita sukses, maka mulailah melakukan amalan-amalan ini dengan istiqomah. Jangan hanya sibuk mencari rezeki, tetapi lupa pada keberkahan rezeki itu sendiri. Semoga ceramah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.